Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Eh, Mulai malam ini salah satu playlist saya yang akan membahas mengenai deep learning ya, di mana ini menjadi basic dari eh, kebanyakan pemrograman ataupun eh, teknologi-teknologi yang basisnya adalah AI atau kecerdasan buatan. Kita mulai eh, untuk membahas mengenai basic dan paling basic atau core-nya dari deep learning itu sendiri atau AI di sini. Nah, eh, ebook yang disarankan itu ada di Dive into Deep Learning ya. Jadi ketik aja di sini itu W ya www.d2l.ai ya, kemudian di enter. Nah, seperti ini. Jadi di sini itu ada penjelasan sampai praktikum yang paling dasar sampai ke yang paling advance, yang tentunya arahnya ke arah deep learning. Nah, karena kemarin kita sudah yang preface, introduction, dan notation ini saya kira saya anggap kita sudah sama-sama mengerti eh, bagaimana cara menginstal ya. Bisa kita praktek pakai Jupyter seperti ini atau kita masuk ke Google Colab. Ya, ini sama saja. Kalau saya milih yang seperti ini ya, pakai Jupyter karena kalau di Colab itu ya misalkan premium atau berbayar mungkin eh, filenya akan ada ya, maksudnya bisa digunakan sewaktu-waktu ya, tidak tidak hilang ya. Karena kalau yang free biasanya kita selesai ngoding hilang gitu, maksud nggak kesimpan biasanya seperti itu ya, atau ada keterbatasan tertentu. Meskipun dari segi eh, tools ya atau ini ya apa namanya mesin komputasinya itu mungkin lebih bagus Colab ya, karena Colab kan pakai server dari Google langsung ya, yang mungkin eh, VGA-nya itu lebih mumpuni atau memadai untuk melakukan komputasi deep learning daripada menggunakan lokal komputer ya. Ya, meskipun kalau lokal komputer sendiri kalau memang VGA-nya mumpuni ya seperti NVIDIA RTX biasanya kan lebih cepat ya dalam upaya untuk melakukan komputasi. Nah, itu pilihan terserah, tapi pada intinya adalah keduanya itu sama ya. Ini nanti dalamnya Jupiter juga sama ya. Kita misalkan di sini saya beri ya sama ya. Ada blok yang sama-sama bisa di running di sini. Kayaknya beda sedikit tapi intinya sama. Oke ya. Kita ketik di sini misalkan linear algebra ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu aljabar linear. Oke ya, karena ini basic dari deep learning itu sendiri. Ya, untuk Jupyter bisa didapat di mana itu kita bisa masuk ke situs resminya ya. Karena Jupyter itu bagian dari Anaconda, kita coba ketik di sini download Anaconda. Nah,
Nah, ini nanti kita akan diarahkan ke situs resminya ya. Nah, ini kita nanti di sini, kemudian ini skip aja, kita coba. Nah, ini langsung bisa di-download ya. Kalau Windows bisa langsung download di sini. Kalau Linux di bawahnya ada ya. Untuk Linux ada, untuk Mac OS juga ada ya. Python-nya itu pakai 3.12 ya, yang terbaru ini. Kalau di Windows sudah hampir 1 GB ini ya. Kalau yang lama-lama biasanya paling cuma 500 ya. Saya pakai yang tahun 2022 itu masih 500. Oke, kita langsung masuk ke sini ya. Kita praktekkan di sini. Kemarin kita sampai linear algebra ya. Jadi kita ini di sini ada data manipulasi, data processing sebenarnya. Cuman bagi saya memang ini nanti dulu ya. Kita ini ke matematikaan dulu, matematika dasar dulu lah intinya seperti itu. Nah, di buku ini itu codingnya sudah disediakan ya. Biasanya di dalam Python itu atau ya bukan Python ya, yang ngetren itu kalau tidak menggunakan library PyTorch ya TensorFlow biasanya. Kalau MXNet dan JAX saya belum pernah mencoba, tapi biasanya kalau tidak PyTorch dan itu TensorFlow. Nah, nanti terserah ya. Ini tergantung nyaman yang mana ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau saya coba fokus ke TensorFlow karena saya sering menggunakan TensorFlow. Kita import dulu paketnya ya, atau library-nya itu import TensorFlow STF ya. Ini kenapa seperti ini? Ini biasanya disingkat ya, supaya codingnya nggak terlalu panjang. Makanya import TensorFlow STF nanti ke bawahnya itu pakainya TF 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 terus gitu. Nggak usah ngetik TensorFlow lagi ya. Ini mau diganti TL juga boleh, TO juga boleh. Tapi pada umumnya eh, programmer-programmer Python itu mengetikkan TensorFlow itu sebagai TF gitu. Ya, kita coba ya, kita coding masukkan ke sini, kita kopas saja, kita running. Oke ya. Ini kalau bintang seperti ini masih loading ya. Nanti kalau sudah keluar angka satunya itu, nah ini sudah masih running ya tadi itu ini sudah selesai. Kalau seperti ini tidak ada yang error ya. Error itu jika seperti ini. Ini misalkan kita running ya. Nah, di sini dikatakan tidak ada library atau modul dengan nama TensorFlow ya, nggak ada. Makanya ini error. Modul not found atau error. Nah, ini kita tambahkan. Ketika merunning ini jadi angka 3. Jadi running ini tergantung berapa kali kita merunning ya. Kalau kita mau dari awal kita restart di sini, kemudian nah seperti ini. Kita running dari awal ya. Eh enaknya Jupyter itu kita bisa menjalankan compile-nya itu per blok ya. Tidak langsung biasanya kan coding dibuat semuanya nanti langsung dikompil semuanya. Nah, ini enggak. Jadi setiap langkah itu bisa dikompil. Jadi kita tahu errornya di sebelah mana. Oke, di sini kita belajar algebra. Algebra itu di sini dikatakan by now ya, we can load data sets into tensors and manipulate this tensor with basic mathematical operation. To start building sophisticated models, we will also need a few tools from linear algebra. This section offers a gentle introduction to the most essential concept, starting from scalar arithmetic and ramping up to metric multiplication. Jadi maksudnya di sini kita belajar linear algebra linear itu dari dasar ya. Dari mulai apa itu skalar ya. Yang nanti digunakan untuk membangun model yang canggih gitu ya. Dari yang tadinya yang skalar sampai perkalian metriknya ya yang lebih kompleks. Nah, kita mulai dari yang skalar. Kalau dalam fisika itu dulu masuk ke SMP ya. Kalau saya waktu pembelajaran di SMP kita mengenal skalar, vektor dan ya nah, skalar itu apa, vektor itu apa kita mulai saja. Ya. Di sini scalars itu most everyday mathematics consists of manipulating numbers one.
a time. Formally, we call these values scalars. For example, the temperature in Palo Alto is a balmy 20, 72 degrees Fahrenheit. If you want to convert the temperature to Celsius, you would evaluate the expression C equal C equals to 5 divide set of F subtracted by 32, setting F to 72. In this equation, the values 5, 9, and 32 are constant scalars. The variables C and F in generally present on unknown scalars. Oke, di sini maksudnya scalars itu memiliki nilai ya. Eh, jadi ya nilai gitu aja ya. Misalkan di sini suhunya itu 72 derajat Fahrenheit. Nah, jadi nilainya 72 gitu aja ya. Jadi eh, memiliki variabel tertentu ya yang ada nilainya. Nah, seperti itu. Kemudian we denote scalars by ordinary lowercase letters, example X, Y, and Z, and the space of all continuous real values scalars by R, big R, or capital ya, real. For expedience, we will skip past rigorous definition of space. Just remember that the expression X element R is a formal way to say that X is a real valued scalar. The symbol A or element pronounced ins denotes membership in a set. For example, X, Y elements set ya 0, 1 indicate that X and Y are variable that can only take values 0 or 1. 0 or 1. Scalars are implemented as tensor that contain only one element. Below we assign two scalars and perform the familiar addition, multiplication, division, and exponential operation. Jadi maksudnya biasanya nilainya itu real ya. Jadi seperti himpunan itu di dalamnya itu mengandung nilai-nilai yang real di sini. Nah, nah ini contohnya kita bisa memberikan contoh ya. Nah, nilainya itu konstan biasanya ya. Kita bisa lihat di sini pakai TensorFlow, misalkan X-nya itu 3,0, Y-nya itu adalah 2. Nah, kita coba nanti membuat aritmetikanya. Ya, kita jalankan di sini. Oke ya, yang ada yang error. Kemudian dari X dan Y ini kita bisa melakukan formula apa perhitungan aritmetikanya yaitu X tambah Y, X kali Y, X bagi Y, dan X pangkat Y. Nah, kita bisa kopas saja, langsung kita lihat hasilnya. Ya, gitu ya. Jadi, tipenya float ya, float 32 ya. Karena float ini biasanya ada komanya, kalau float itu 3,0, 2,0 gitu ya. Kalau bilangannya itu tidak desimal berlanjut ya, tetap ada koma. Tuh. Di sini koma itu diganti dengan titik. Ya, di sini berarti 3,0 ditambah 2,0 hasilnya adalah 5,0. 3,0 dikalikan 2,0 hasilnya adalah 6,0. Berikutnya 3,0 dibagi 2,0 ya. Hasilnya 1,5 dan 3,0 dipangkat 2,0 itu hasilnya 9,0.
Oke, untuk praktikum atau pembahasan kita mengenai aljabar linear eh, di awal-awal eh, dicukupkan sekian dulu. Jadi kita bahas nanti jangan panjang-panjang dulu ya, karena ini memang butuh pengulangan ataupun pemahaman yang eh, sebenarnya sih penjelasan ini kita dulu waktu di sekolah menengah yaitu sering dibahas ya. Apalagi jika dulu masuknya ke jurusan IPA misalkan atau SMK yang mengarah ke teknik gitu ya. Saya kira ini sudah bukan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kita hanya mengulang saja. Yang bedanya di sini sudah mulai diimplementasikan ke dalam sebuah pemrograman. Di sini memakai pemrograman yang basicnya Python. Oke, mungkin untuk saran dan kritiknya silahkan atau masukannya bisa dituliskan di kolom komen. Semoga pembelajaran ini bisa membuka teman-teman yang ingin belajar mengenai deep learning lebih lanjut. Selamat malam, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.